Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela Priskawati, nomor stambuk A24119034, merupakan mahasiswi program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 2, yaitu titik beku parafin. Adapun tujuan dalam percobaan ini yaitu yang pertama, memahami konsep besaran yang berkaitan dengan titik beku parafin. Yang kedua, menjelaskan pengertian titik beku parafin. Yang ketiga, menentukan titik beku parafin. Yang keempat, membuat grafik hubungan antara waktu dengan penurunan suhu. Cairan parafin dalam dunia kimia yaitu dapat disebut juga dengan alkana, yang dimana formulanya yaitu CnH2n ditambah 2, yang dimana cairan parafin ini dapat mudah terlarut. Kemudian, apa sih itu titik didih dan titik beku? Titik didih adalah suhu atau temperatur ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan eksternal yang dialami oleh sebuah cairan tersebut. Di samping saya memperlihatkan rumus dari titik didih tersebut. Kemudian, ada titik beku. Titik beku yang dimana suhu pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan, yang dimana keduanya memiliki tekanan uap yang sama. Di sebelah saya memperlihatkan rumus dari titik beku. Dalam perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikelnya. Perbedaan proses konduksi dalam zat logam melalui elektron bebas yang terdapat dalam struktur atom logam. Yang kedua, energi elektron bertambah besar. Perpindahan energi cepat lewat tumbukan elektron. Yang ketiga, kalor berpindah lebih cepat. Sedangkan dalam zat bukan logam, partikel kurang rapat bergetar menghasilkan energi kinetik yang besar, lalu disalurkan ke partikel terdekatnya melalui tumbukan. Yang kedua, diperlukan beda suhu yang tinggi antara kedua ujung. Yang ketiga, berlangsungnya lambat. Konveksi adalah perpindahan kalor dari suatu bagian fluida ke bagian fluida lainnya, disertai perpindahan partikelnya oleh pergerakan fluida itu sendiri. Perbedaan proses konveksi. Konveksi alami, pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Yang kedua, fluida yang dipanasi memuai dan massa jenisnya menjadi lebih kecil lalu bergerak ke atas. Yang ketiga, tempatnya di bawah diisi fluida dingin yang jatuh ke bawah karena massa jenisnya lebih besar. Dan yang terakhir ada radiasi, perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Yang kedua, tidak memerlukan medium, dapat melalui ruang hampa. Yang ketiga, makin baik suatu benda menyerap radiasi kalor, makin baik pula benda itu memancarkan radiasi kalor. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Perubahan wujud benda. Yang pertama, peleburan padat menjadi cair, titik leleh. Yang kedua, pembekuan cair menjadi padat, titik beku. Yang ketiga, penguapan cair menjadi gas, titik didih. Yang keempat,
pengembunan, gas menjadi cairan, titik embun. Dan yang terakhir, sublimasi, padat menjadi gas. Fungsi alat dan bahan dalam percobaan ini. Yang pertama, ada alat pengaduk. Alat pengaduk yang dimana berfungsi untuk mencampurkan bahan kimia dan cairan untuk keperluan lab. Yang kedua, ada parafin. Parafin yang dimana berfungsi sebagai pelarut, bahan bakar, senyawa kimia, bisa juga sebagai pembuatan plastik dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada bunsen. Bunsen berfungsi sebagai sumber panas yang akan dipakai untuk memanaskan alat atau untuk nanti dalam percobaan praktikum. Yang keempat, ada tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi sebagai untuk melakukan percobaan reaksi kimia dalam skala yang kecil. Yang kelima, ada statif, yang dimana berfungsi sebagai untuk menjepit gelas seperti buret dalam proses filtrasi. Keenam, ada termometer. Termometer mampu mengenali suhu panas. Yang ketujuh, ada kertas grafik. Kertas grafik ini dapat menemukan hasil penelitian berupa eksperimen dan teoritis dari percobaan tersebut. Yang ke-8 atau yang terakhir ada spiritus, yang dimana berfungsi sebagai pelarut dan bahan bakar. Sekian dari penjelasan saya mengenai titik-titik parafin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.